Oke, selamat siang pada Kak Alhadi dan Bu Masliha, atas dosen pengampu Bioinfo dan AI 2023. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai phylogenetic reconstruction. Okay, next. Oke, kelompok keempat kami terdiri dari Prasetya, Karina Kristianti, Alvaro Johansyah, dan saya sendiri, Safa Safia. Yang pertama kita akan bahas mengenai phylogenetic trees. Next. Oke, phylogenetic trees merupakan representasi tree dari hubungan evolusi suatu organisme dengan mengenali struktur gen dan melihat similaritas dari organisme yang dimaksud. Tree umumnya dibagi menjadi toothed tree atau pohon berakar dan untoothed tree atau pohon tanpa akar. Toothed tree merupakan tree berarah dengan satu simpul yang disebut root. Root disebut sebagai ancestor atau nenek moyang dari semua node atau simpul yang ada pada pohon tersebut. Percabangan dari sebuah root akan berakhir pada terminal node yang disebut tips atau daun. Pada phylogenetic tree sendiri, terminal node atau daun itu disebut sebagai Operational Taxonomic Unit atau OTU. Oke, next. Berikut merupakan contoh rooted tree di sebelah dua kiri dan unrooted tree di dua kanan. Perhatikan bahwa pada tree tersebut, yang berperan sebagai ancestor atau nenek moyang merupakan simpul dengan label root. Nah, bertindak sebagai ancestor setelah penghapusan label root adalah dolphin, whale, dan pig. Setelah diperkecil lagi, yang menjadi ancestor adalah dolphin dan whale. Oke, next. Nah, selanjutnya, panjang cabang dari pohon idealnya berupa bilangan bulat positif yang merepresentasikan derajat keterkaitan antar spesies dengan terminal node. Banyaknya cabang ini sering dikaitkan dengan interval waktu, yang dalam sejarahnya misalkan spesies dan nilai tertentu dari tingkat evolusi, di mana upaya untuk memperhitungkan fakta bahwa beberapa spesies berevolusi lebih cepat dari lainnya. Secara sederhana, pohon dibentuk dari kesamaan morfologis antara UTI. Gambar yang akan ditunjukkan selanjutnya merupakan pohon yang disebarluaskan pada awal tahun 1866. Pohon ini memiliki 3 cabang akar sehingga tidak sesuai dengan definisi awal phylogenetic tree. Beberapa dekade belakangan, tree dibangun berdasarkan urutan gen dan protein. Metode urutan ini lebih sensitif dibandingkan metode kesamaan morfologis, karena divergensi urutan akan mendahului divergensi spesies. Perlu diperhatikan bahwa divergensi gen dapat terjadi bukan hanya karena spesies atau ortologus, tetapi juga karena duplikasi gen atau paralogus. Next. Nah, berikut merupakan tree yang saya maksud, yang beredar pada 1866. Dari sini, kita lihat bahwa akar yang di bawah ini memiliki 3 cabang. Nah, ini merupakan kontradiksi dari definisi akar sendiri. Oke, selanjutnya, proses rekonstruksi phylogenetic tree pada umumnya ada 3 tahap. Yang pertama, memilih keluarga barisan homolog sebagai OTU. Yang kedua, menempatkan barisan ke dalam multiple alignment dan mendapatkan pengurangan multiple alignment dengan membuang kolom yang mengandung gaps. Yang ketiga, menentukan phylogenetic tree dari pengurangan multiple alignment. Nah, phylogenetic tree sendiri dapat dibentuk dengan beberapa metode, yaitu parsimony, distance method, evolutionary model, dan maximum likelihood method. Beberapa metode ini akan menghasilkan unrooted tree dan rooted tree. Pada kenyataannya, rekonstruksi filogenetik diaplikasikan pada barisan DNA dan protein. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu pembentuk phylogenetic tree, yaitu parsimony method. Next.
Nah, metode parsimoni dalam filogenetik pertama kali digunakan oleh Chamin dan Sokal pada tahun 1965. Metode ini memprediksikan jumlah langkah yang dibutuhkan untuk menghasilkan variasi yang diamati dalam barisan. Parsimoni akan mencari pohon topologi berakar, kemudian menghitung total biaya untuk setiap topologi. Dan optimal topologi adalah topologi dengan biaya total terkecil. Untuk sembarang barisan, biaya yang dimaksud adalah jumlah biaya semua cabang, di mana biaya cabang yang menghubungkan dua simpul adalah jumlah minimal substitusi yang diperlukan untuk pindah dari barisan pada satu simpul ke barisan yang lain. Biaya topologi ketika biaya minimum semua barisan terpenuhi. Next. Oke, di sini ada contoh 5.1. Misalkan Q sama dengan himpunan Q terdiri dari ABC. Diberikan ketiga multiple alignment berikut. X1 adalah AAB, X2 ACB, dan X3 CCB. Nah, hanya 3 kemungkinan topologi dari 3 OTU. Nah, gambar berikut merupakan topologi dengan semua barisan optimal. Biaya tiap topologi adalah 2. Jadi, biaya paling minimum adalah 2. Selanjutnya, algoritma cabang dan batas hanya dapat digunakan untuk model parsimoni, sehingga membuat metode ini tercepat dibandingkan dengan metode rekonstruksi filogenetik lainnya. Walaupun hasil yang dihasilkan parsimoni ini paling tidak akurat. Okay, next. Selanjutnya ada distance method. Next. Distance method merupakan salah satu metode pembentukan tree dari sekumpulan jarak antar setiap pasang sequence yang telah disejajarkan atau alignment. Definisi 5.2 menyatakan bahwa misalkan M adalah himpunan dan misalkan D merupakan fungsi yang memetakan M ke R. Nah, suatu fungsi D dapat dikatakan fungsi jarak atau distance function pada M jika pertama DUV akan lebih dari 0 untuk setiap UV anggota M dengan U tidak sama dengan V. Yang kedua, nilai DUV tidak sama dengan 0 untuk setiap U anggota M. Yang ketiga, DUV sama dengan DVU untuk setiap UV anggota M. Yang keempat, ketidaksamaan segitiga DUW kurang dari sama dengan DUW ditambah DWV untuk setiap UVW anggota M. Nah, himpunan dengan fungsi jarak disebut sebagai matrix space. Next. Jika D adalah distance function dari M, maka untuk UV anggota M, bilangan DUV disebut sebagai jarak antara U dan V. Nah, himpunan yang akan dipakai adalah himpunan hingga M yang terdiri dari X1, X2, hingga Xn, yang merupakan himpunan OTU yang dibentuk dari phylogenetic tree. Nah, asumsikan bahwa fungsi jarak D terdefinisi di M, dan D sesuai dengan informasi genetik yang berada pada OTU di M. Sebagai contoh, jarak dari X1, X2 lebih dari jarak dari X3 dan X4. Berarti, X1 dan X2 lebih jauh hubungan evolusinya daripada X3 dan X4. Untuk menyederhanakan penulisan, jarak XI dan XJ ditulis sebagai DIJ dengan IJ anggota himpunan 1, 2, 3 hingga F. Oke, next. Nah, berdasarkan fungsi jarak tersebut, diperoleh matriks jarak MD sama dengan DIJ. Dengan definisi formal, misalkan D adalah fungsi jarak, MD disebut matriks jarak yang didefinisikan oleh fungsi berikut. Dengan IJ sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Dan N adalah jumlah LTU yang terlibat. Next. Oke, selanjutnya ada teorema 5.3. Misalkan dia adalah fungsi jarak pada M dan N lebih dari sama dengan 4. Fungsi D dikatakan aditif jika dan jika untuk setiap himpunan dari 4 angka berbeda di mana IJKL lebih dari sama dengan 1 kurang dari N, 2 dari penjumlahan DIJ tambah DKL, DIK ditambah DJL,
DIL ditambah DJK sama dengan atau sama dan lebih besar atau sama dengan yang ketiga. Nah, kondisi pada teori 5.3 ini disebut 4-point kondisi atau 4-point condition. Nah, matriks jarak yang memenuhi 4 kondisi di atas pasti dapat membangun sebuah tree yang unik yang mempresentasikan matriks jarak tersebut. Namun, jika matriks jarak tidak bersifat additif, tree yang dihasilkan tidaklah unik dan tidak seutuhnya merepresentasikan matriks pembangunnya. Next. Nah, kita beralih ke contoh 5.4. Misalkan N sama dengan 6, diberikan sebuah desain matriks sebagai berikut. Ini desain matriks yang diberikan. Nah, akan diperiksa dia merupakan fungsi jarak menggunakan Neighbor-Jaining algorithm. Kita akan mendapatkan tree T dan membandingkan fungsi data yang bersesuaian dengan D. Kita dapatkan data sama dengan D sehingga D memenuhi 4 kondisi. Nah, gini kita jabarkan R1, R2, R3 hingga R6. Nah, kita membentuk matriks untuk D-nya menjadi berikut. Oke, next. Oke, perhatikan bahwa D13 sama dengan minus 43/2 merupakan nilai paling minimum dari matriks tersebut. Kemudian OTU baru kita definisikan yaitu X7 yang akan menggantikan pasangan X1 dan X3 dengan jarak dari X7 ke X1 adalah setengah dikali jarak 3 ke 1 ditambah R1 dikurang R3 sama dengan 1. Dan dari jarak OTU baru X7 ke X3 yaitu setengah dikali jarak dari X3 ke X1 ditambah R3 dikurang R1 sama dengan 2. Nah, direpresentasikan oleh gambar 5.6 berikut. Selanjutnya akan dihitung jarak S7 dengan setiap X2, X4, X5, dan X6. Didapatkan sebagai berikut. 7, 3, 4, 13, 9, dan 11. Nah, dihasilkan distance matrix sebagai berikut. Ini distance matrix yang telah dihitung. Okay, next. Next. Oke, untuk memperoleh distance matrix baru, kita harus mengulangi proses yang telah kita lakukan sebelumnya. Yaitu kita cari lagi R2 hingga R7, kemudian kita bentuk lagi matriks. Nah, kita definisikan lagi OTU baru, yaitu X8 yang akan menggantikan X4 dan X6. Dengan jarak dari X4 ke X6 merupakan jarak yang paling minimum. Nah, kemudian kita menempatkan X8 dari X4 dengan jarak 5 dan X8 dari X6 dengan jarak 3. Direpresentasikan oleh gambar 5.7. Sehingga diperoleh distance matrix dari OTU baru X8 itu adalah sebagai berikut. Oke, next. Nah, tahap selanjutnya kita peroleh R2 sama dengan 9, R5 sama dengan 10, R7 sama dengan 12, dan R8 sama dengan 9. Dengan matriks jaraknya itu dari gambar ini. Nah, pada titik ini kita dapat menggabungkan antara X2, X7, atau X7, X5, dan X8. Karena jarak dari X2 ke X7 dan X5 dan X8 merupakan nilai minimum dari matriks. Nah, selanjutnya kita menggabungkan X5 dan X8 dengan memperkenalkan OTU baru yaitu X9. Sehingga diperoleh gambar 5.8 dan distance matrix sebagai berikut. Oke, next.
Nah, dari teorema 5.2, fungsi jarak tersebut dapat dibangun menjadi beberapa pohon. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan pohon 5.6 hingga 5.9, sehingga dihasilkan pohon 5.10. Nah, mudah diidentifikasi bahwa T membangun D, sehingga fungsi jarak D pastilah memenuhi 4 kondisi sesuai definisi. Oke, untuk selanjutnya ada contoh 5.5. Misalkan N sama dengan 5, dan misal kita diberikan sebuah distance metrik seperti berikut ini. Ada langsung distance untuk ukuran X1 sampai dengan X5. Dapat dilihat bahwa pada distance metrik yang diberikan itu D merupakan distance function dari matriks distance yang ada, maka didapatkan R1 sama dengan 12, R2 sama dengan 17, R3 sama dengan 38/3, R4 41/3, dan R5 38/3. Sehingga kita bisa membuat sebuah matriks D yang baru untuk X1 sampai dengan X5 sebagai berikut. Di mana di sini dapat dilihat bahwa karena D12 itu adalah minimal dari matriks di atas, maka pasangan X1 X2 dengan OTU-X6 sinkrono yang kita tempatkan pada jarak 3 dari X1 dan jarak 8 dari X2, distance matrix dari O2 dari X3, X5, X6 adalah sebagai berikut. Di mana di sini ada distance untuk X3, X4, X5, X6, angkanya sebagai berikut 0,5 dan ya. Sehingga kita bisa juga dapatkan bahwa R3 itu 11, R4 itu 12, R5 itu 11, dan R6 itu 8. Dan sebuah matriks D bagi berikut. Nah, kemudian setelah kita dapatkan matriks X3 sampai X6 yang entry-nya merupakan 14, di sini kita dapat melakukan group together untuk setiap pasangan O2. Misalkan 4 dan X5. O2 yang baru, X7 dapat ditempatkan pada jarak 5 dari X4 dan jarak X4 dari X5. Matriks jarak untuk O2, X3, X6, X7 dapat dilihat pada matriks berikut. Nah, dan setelah itu, formula pada 5.2 itu memberikan O2 ini sebuah tree yang digambarkan pada 5.11 sebagai berikut, dan juga panjang cabang mengarah ke X7 itu adalah 0. Maka sebuah tree T yang dihasilkan oleh algoritma penggabungan tetangga dengan gambar pada 5.12 sebagai berikut. Jika algoritma network joining ini diterapkan secara formal pada fungsi pseudo distance yang tidak memenuhi kondisi 4 poin, berbagai anomali itu dapat terjadi. Algoritma dapat menghasilkan lebih dari satu pohon. Pohon-pohon ini dapat memiliki cabang-cabang dengan panjang negatif. Fungsi DT yang diperoleh dari pohon-pohon ini mungkin tidak sama dengan fungsi pseudo distance leading. Kemudian di sini ada contoh 5.6. Nah, berikutnya, misalkan pula kita punya n sama dengan 5, dan misalkan diberikan sebuah distance sebagai berikut di sebelah bagian kanan, di mana itu lebih dari 6. Fungsi D tidak memenuhi ketaksamaan segitiga karena di sini D14 itu lebih dari D13 dan D34. Hal itu tidak memenuhi keempat kondisi titik. Entah karena D13 plus D24 itu sama dengan 2 plus A lebih dari 8, atau D12 plus D34 sama dengan 8, atau pula D14 plus D23 sama dengan 8. Maka diaplikasikan algoritma yang baru ini ke dalam metode desain. Dapatkan R17, R23, plus A2, R33, R4, 5 plus A2. Dan sebuah matriks D ini sebagai berikut. Nah, selanjutnya, jika kita buat grup untuk X1, X2, sama seperti sebelumnya, dan O2, X5, yang baru akan ditempatkan pada jarak 9/2 min A/4 dari X1 dan jarak tengah min A/4 dari X2. Maka pseudo-design matriks yang baru untuk X3, X4, X5 adalah sebagai berikut. Kemudian di sini ada contoh 5.6. Uh, jadi walaupun matriks di atas dapat pseudo-design function karena beberapa entry nilai negatif, bentuk tree tetap didapatkan sebagai berikut. Dapat dilihat. Kemudian tree di atas itu memunculkan P1 pada gambar 5.14. Walaupun beberapa cabang dari tree memiliki panjang negatif, kita akan tetap dapat mencoba
menyebutkan panjang cabang yang relevan dan menghitung DT1. Sehingga kita dapat matriks sebagai berikut. Jika kita melakukan grup bersama untuk X3, X4, maka dapat dilihat bahwa didapatkan tri P1 pada gambar 14, bisa lakukan grup bersama X1, X4, maka didapatkan waktu X5 yang baru, dan didapatkan juga pada jarak per 2, min A/4 dari X1, dan jarak per 2 plus A/4 dari X4. Sehingga pseudo dinamis untuk X2, X3, X5 adalah sebagai berikut. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita dapat mengaplikasikan formula 5.2 untuk mendapatkan tri pada gambar 5.15. Lalu tri di atas munculkan tri T2 sebagai berikut. Walaupun beberapa cabang dari T2 ini punya panjang negatif, kita akan tetap dapat mencoba menjumlahkan panjang cabang yang relevan dan menghitung DT2. Didapatkan matriks sebagai berikut, yang mana berbeda matriks distance-nya. Akhirnya jika grup bersama X2, X3 akan mendapatkan tri T2 pada gambar 5.16. Karena itu algoritma yang buat ini akan menghasilkan dua tris dan beberapa panjang cabang adalah negatif. Tidak ada satupun tris yang menghasilkan original distance function. Selanjutnya akan ada contoh untuk algoritma yang seperti ini untuk ultrameric distance function. Di ini untuk contoh 5.7 misalkan n sama dengan 5 dan misalkan kita diberikan distance sebagai berikut dan matriks MD itu akan kita dapatkan R1 sebagai berikut, R1, R2, R3 sampai dengan R4, R5. Kemudian kita akan juga mendapatkan matriks D sebagai berikut untuk X1 sampai dengan X5 dan untuk baris X1 sampai dengan X4. Nah, di sini dapat dilihat bahwa D24 adalah minimal di dalam matriks di atas atau matriks di samping maksud saya. Kita akan tukar pasangan X2, X4 dengan O2 X yang baru yang ditempatkan pada jarak 4 dari setiap X2 dan X4. Matriks jarak untuk O2 X1, X3, X5, X6 nantinya sebagai berikut. Sehingga kita bisa dapatkan hasil R1, R3, R5, R6 bagi berikut, dan juga matriks D untuk X1, X3, X5, X6 setiap kolomnya, dan setiap barisnya X1, X3, dan X5. Kemudian setelah kita dapatkan matriksnya, kita bisa lakukan grup bersama. Nah, seperti sebelumnya, di sini untuk X1 dan X6, misalkan waktu X7 yang baru akan ditemukan pada jarak 3, X1 dan jarak 9 dari X6, matriks jarak untuk waktu X3, X5, X7 adalah sebagai berikut. Kemudian di sini ada formula pada 5.2 kembali lagi, berdasarkan waktu X ini sebuah tri pada gambar 5.17. Sehingga tri T menghasilkan algoritma dari joining yang memiliki ilustrasi di 5.18 sebagai berikut. Jadi sebuah tree yang didapat memiliki sifat yang menarik. Ada cara untuk menempatkan akar pada pohon ini sehingga untuk setiap sirkel panjang semua jalur eh, yang dari simpul ini ujung yang terletak di bawah simpul adalah panggung. Posisi akar ini ditunjukkan pada gambar 5.19. Jadi ini adalah posisi akarnya dengan masing-masing di sini ada panjangnya 5, 4 untuk dan lain-lain. Misalkan sini ada F3, F5, F4, F2, dan F5. Nah, jadi di sini pohon berakar itu memenuhi sifat di atas menambahkan visualisasi atau urutan yang laju evolusi tidak berubah seiring waktu. Hingga panjang cabangnya proporsional dengan nilai variabel spiralnya dengan proporsi yang independen dari cabang. Jika T adalah pohon jam molekuler, maka DT adalah fungsi jarak ultraviolet berdasarkan asumsi yang sangat umum. Sebaliknya, setiap fungsi jarak ultraviolet dihasilkan oleh pohon jam molekuler. Selain itu ada juga algoritma yang lebih sederhana saat memberikan paham jam molekuler yang sesuai. Ini disebut metode PGMA. Jadi UPGMA ini adalah kita akan aplikasikan algoritma PGMA ini untuk distance function. Dari contoh nomor 7, yang nantinya akan jadi contoh numeric function. Nah, di sini kita tahu bahwa D35, D35 yang sebelumnya adalah minimal. Karena kaidah itu akan dibentuk cluster baru C6. Di sini C6 adalah X3 dan X5. Kemudian dari formula 5.3 kita bisa punya dapatkan distance untuk setiap cluster di sini untuk cluster C1 C6 bernilai 6, C2 dan C6 bernilai 16, dan C4 C5 bernilai 16. Maka akan didapatkan gambar yang diperkenalkan waktu yang baru dan ditempatkan pada ketinggian D35 per 2
minus 1 di atas X3 X5. Seperti gambar 520. Jika untuk suatu S, X1, X2, X4, X6 akan didapatkan sebuah matriks jarak sebagai berikut. Jika dapat seperti ini, matriks jaraknya, maka didapatkan bahwa B16 itu adalah minimal. Dan kita dan akan dibuat klaster baru lagi C7. Di sini C7 sebagai X1, X3, dan X5. Dari formula 5.3 lagi, kita bisa dapatkan bahwa distance untuk C2, C7 di sini bernilai 16, distance untuk C4, C7 di sini bernilai 16. Oke, untuk selanjutnya, eh, maka setelah itu kita akan dapatkan berikut eh, gambar sebagai berikut. Akan diperkenalkan O2 X7 baru dengan tembakau pada tinggi total D16, R2 sama dengan 3, dan X1 dan X3 sebagai beragam. Untuk X2, X4, X7, dapatkan matriks jarak sebagai berikut. Jadi setelah kita dapatkan lagi X ini, kita tahu bahwa D24 adalah minimal. Dan dibentuk klaster baru C8 sebagai C8 adalah X2, X4. Dari formula 5.3. Kita dapatkan di sini DC7C8 berdasarkan formula 5,3 dengan rumusnya, kita tahu bahwa dia bernilai 6. Sehingga kita punya bentuk ilustrasi yang sebagai berikut. Sehingga akan diperkenalkan O2 X8 baru dan diberikan lagi pada ketinggian D2 dengan 4 di atas X2 dan X4. Seperti pada gambar 5.22. Berikut, akhirnya akan kita tempatkan akar total tinggi dari keseluruhan. Di sini ada DC7 2, C7 per 2 itu sama dengan 8 di atas X7 dan X8, yang mana menghasilkan sebuah tree yang ada pada gambar 5.3. Jadi ini adalah sebuah tree-nya yang menjadi total tinggi dari C7, C8, kemudian kita bagi menjadi 2. Oke, untuk selanjutnya, ini ada contohnya ada ke-9. Misalkan N sama dengan 4, dan misalkan kita berikan lagi distance matrix sebagai berikut. Jadi kita punya distance matrix sebagai berikut. Untuk X1 sama dengan X4, kemudian untuk tiap entry-nya dapat dilihat pada gambar. Nah, pertama akan diaplikasikan algoritma UPGMA ke D, karena D12 di sini adalah minimal, akan dibentuk cluster untuk C5 dan C5 itu adalah X1, X2. Waktu X5 baru berkaitan dengan C5 ditempatkan pada ketinggian 3/2 di atas X1, X2 dan matriks jarak untuk waktu X3, X4, X5. Yang mana kita berarti punya matriks distance sebagai berikut. Sini ada 16 yang power per 2, 16 0, 17 per 2. Dan seterusnya. Di sini ada 19 per 2, 17 per 2, dan 0. Dapatkan bahwa dari matriks distance yang didapat, D45 itu adalah minimum. Dan dibentuk cluster baru yang bernama C6 yang di sini adalah X1, X2, X4. Dan berkaitan dengan satu X6 yang baru yang kita tempatkan lagi pada tinggi total 17 per 4, X4, jarak C3 ke C7 di sini 35 per 3, sehingga akar di atas X7 dan X3 dan X7 berada pada total tinggi 35 per 6. Sehingga bentuk ilustrasi tree-nya dapat diberikan pada gambar 5.24 yang ada di bawah. Jadi di sini adalah eh, merupakan bentuk tree yang berkaitan dengan X6 yang sudah baru. Ini ada bernilai 35 per 6 sebagai total. Ini ada 12 per 2 dan seterusnya. Ini untuk X1, X2, X4, dan X3. Eh, Oke, untuk selanjutnya di sini ada, itu dapat kita lakukan lagi aplikasi network joining WD. Jadi setelah kita aplikasikan algoritma network joining, kita dapatkan R1 sama dengan R2 yang merupakan D21 per 2. Kemudian di sini ada R3 sama dengan 35 per 2, R4 33 per 2. Nah, dari algoritma ini kita dapat juga matriks sebagai berikut. Matriks 1 sampai 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa D13 itu adalah minimal gitu. Maka kita bisa melakukan group together waktu waktu X1, X3 dengan dan pengenalan waktu X5 yang baru akan menggantikan mereka dan menempatkan pada jarak 1 dari X1 dan jarak 8 dari X3.
maka distance matrix dari O2 Sx2 X matrix 5 itu adalah sebagai berikut. Dan formula 5.2 lagi kita bisa dapatkan dari situ bentuk tree yang ada pada gambar 5.25 sebagai berikut. Nah, karena tree T2 menghasilkan algoritma juga Next-Morojo ini, maka akan menghasilkan ilustrasi sebagai berikut. Perhatikan bahwa T2 dan varian tanpa akar dari pohon T1 di sini sangat berbeda. Tidak hanya panjang cabangnya tidak cocok, tetapi topologinya juga sama. Uh, Selanjutnya di sini terdapat keterangan bahwa UPGMA seperti algoritma Neighbor ini dan diterapkan dalam situasi ketika dia tidak memenuhi kondisi kesetaraan segitiga atau kondisi yang praktik, yaitu ketika dia hanya merupakan fungsi pseudo distance. Menggunakan metode Neighbor ini dengan fungsi pseudo distance dapat menghasilkan berbagai anomali, seperti pada contoh yang berikutnya. Sebaliknya, jika kami menggunakan UPGMA dengan fungsi pseudo distance, kami akan selalu mendapatkan pohon molekuler meskipun tidak selalu unik dengan panjang cabang positif, tapi kendala pohon tersebut mungkin sama rendah. Selanjutnya ada contoh 5.10. Jadi sini kita akan mempertimbangkan 3 jenis pohon yang sesuai dengan 3 kemungkinan topologi tidak berakar. Ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Untuk kasus pertama, kita bisa melihat bahwa psi alpha, B, psi delta, L sama epsilon itu memenuhi persamaan SSD tree pertama ini sama dengan bla 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 bla. Lalu kita yang akan kita lakukan adalah turunkan parsial kemudian buat sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan persamaan linear berupa berikut. Ketika mencari solusinya, kita mendapatkan titik minimalnya itu adalah alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon seperti ini. Dan kita tahu value dari epsilon pada poin itu adalah 4 kali 3 minus 2 kali minus A minus 4 kuadrat. Nah, untuk kasus kedua kita bisa melihat bahwa fungsi cos si alpha, beta, gamma, delta, epsilon itu sama dengan SSD tri 11 alpha, beta, gamma, d, epsilon yang diminimize dengan tri T2 yang ada di figur 516 di example 56. Kita juga tahu bahwa poin itu unik dan minimal value dari ininya adalah 4 kali 3 per 2 dibagi minus A per 4 kuadrat. Nah, yang terakhir kasus ketiga sama kayak kasus pertama, kita dapetin persamaannya dari cost functionnya, habis itu kita turunin parsial, terus buat sama dengan 0. Kita dapat solusinya alfanya min 1, B-nya 3, terus ya selanjutnya, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa value-nya itu di poin itu adalah sama dengan 0. Selanjutnya ada evolutionary model. Nah, model evolusi menggambarkan proses substitusi dalam rangkaian DNA, RNA, dan asam amino sepanjang waktu. Sebagian besar model evolusi yang tersedia saat ini mengasumsikan independensi antar situs nukleotida dan oleh karena itu cukup untuk menggambarkan evolusi di satu situs saja. Pada bab ini, model Markov waktu kontinu akan dipahami sebagai keluarga dari model Markov waktu diskrit biasa yang untuk setiap nilai T lebih besar sama dengan 0, keadaan diberi label oleh huruf alfabet DNA Q, ACGT, dan tidak ada batasan pada konektivitas yang diperlakukan sebelumnya. Matriks probabilitas transisi akan ditulis sebagai PT, PAA, PAC, PAG, PAT, yang kombinasi dari Q-nya. Dengan pemodelan proses substitusi pada lokasi nukleotida dilakukan dengan asumsi bahwa PT memberikan probabilitas semua kemungkinan perubahan keadaan pada waktu T. Ya, ini setiap saat lokasi tersebut dapat berada pada salah satu dari 4 kemungkinan yang ada ACGT dan asumsinya adalah bahwa matriks di atas memberikan probabilitas perubahan keadaan dalam waktu T. Misalnya PACT adalah probabilitas situs berubah dari statusnya berubah dari A ke C dalam waktu T. Nah, jika kita melakukan asumsi bahwa proses substitusi pada lokasi nukleotida berjalan sesuai dengan rantai Markov, kita sebenarnya membuat asumsi berikut. Jadi jika pada satu waktu T0, site-nya ada di state I, yang I-nya itu elemen ACGT, maka probabilitas event pada saat T0 tambah T, maka site itu ada dalam state J
ACGT itu hanya bergantung pada I, J, sama T. Nah, dengan asumsi tersebut, kita dapat mengobservasi probabilitas dari perubahan keadaan I ke keadaan J, yaitu PIJ T ditambah tau perubahan waktu, sama dengan jumlah dari PI ke K itu situs-situs lain yang dia bisa, kayak site-site lain yang bisa dia pilih, dikali P dari K itu ke J, dikali perubahan waktunya. Atau dalam bentuk matriksnya adalah PT ditambah perubahan waktu sama dengan PT dikali P perubahan waktu. Nah, ada teorema 5.11, jika kita berasumsi bahwa PT terturunkan untuk T lebih besar sama 0, dan P pangkat 0 itu adalah E, maka PT bisa ditulis sebagai PT sama dengan eksponensial T kali Q, di mana Q itu adalah 4 kali 4 matriks yang ACGT. Nah, di sini eksponensial untuk matriks didefinisikan dengan deret apa ya? Nah, ya pokoknya deret infinite eksponen dari A-nya. Nah, dua kondisi yang seringkali harus dipenuhi oleh rantai Markov waktu kontinu yang menggambarkan proses substitusi dalam DNA adalah pertama, keunikan distribusi probabilitas stasioner, dan kedua, time reversibility. Nah, yang dimaksud oleh stationary probability distribution yaitu jika misalkan kita punya vektor psi A, psi C, psi G, psi T, di mana psi I semuanya itu lebih besar dari 0, maka jumlah dari vektornya itu dijumlahin sama dengan 1. Jumlah elemen vektornya sama dengan 1. Nah, itu dinamakan stationary probability distribution dari Markov chain jika psi dikali Q sama dengan 0. Karena 5.5 ini ekuivalen dengan menyuruh psi PT sama dengan psi. Nah, yang kedua adalah time reversibility. Pertama-tama kita akan mendefinisikan reverse Markov chain. Jadi reverse Markov chain itu adalah jika G adalah vektor inisialisasi probabilitas dari continuous time Markov chain, maka kita anggap PIT tidak sama dengan 0 untuk semua I elemen Q, dan T lebih besar dari 0, kita dapat mendefinisikan reverse Markov chain sebagai continuous time Markov chain yang transisi probabilitas matriksnya P star T didefinisikan seperti berikut. Jadi untuk IJ, PIJT kita definisikan DJ, PJIT dibagi PIT untuk semua I sama J. Nah, time reversible adalah sebuah Markov chain yang memenuhi asumsi dari definisi 5.15. Jadi, dia Markov chain yang merupakan reverse Markov chain dan dia memenuhi P star T sama dengan PT untuk semua T lebih besar sama 0. Jadi jika setiap komponen psi itu tidak 0, maka untuk setiap D sama dengan psi, reversibilitas itu ekuivalen dengan bilang psi I dikali PIJT sama dengan psi J dikali PJIT. Nah, selanjutnya ini model-model yang dipakai untuk memodelkan ini evolusinya. Jadi kita pertama adalah Jukes-Cantor model. Nah, Jukes-Cantor model itu berbeda dengan yang lain gara-gara dia mempunyai key-nya bentuknya seperti ini, di mana alpha itu adalah laju evolusi dan merupakan konstan positif. Nah, setelah Q-nya itu ada, kita bisa mendefinisikan corresponding matriks PT-nya sebagai eksponen TQ, di mana PT-nya itu bisa dihitung bentuknya PIIT-nya itu adalah yang di diagonalnya 1/4 tambah 3/4 eksponen minus T alpha untuk semua. Ya, untuk diagonal, dan untuk yang non-diagonal ada 1/4 minus 1/4 eksponen minus T alpha. Nah, selanjutnya adalah Kimura model. Model Kimura merupakan generalisasi dari model Jukes-Cantor dengan Q-nya seperti berikut, di mana tadi ditambahkan parameter baru merupakan B,
yang merupakan juga konsen positif. Perhatikan jika kita men-setting B sama dengan 1, maka model akan berubah lagi menjadi model Joule-Cantor. Nah, seperti yang tadi, kita cari corresponding matrix PT-nya sebenarnya eksperimen TQ, dan kita akan mendapatkan deskriptor PT seperti berikut. Ya. Selanjutnya ada Felsenstein model. Jadi, model Felsenstein itu juga adalah generalisasi dari model Joule-Cantor dan Q, tapi kali ini daripada ditambahin beta, dia menggunakan non-negatif parameter PA, PC, PG, PT, di mana mereka itu kalau dijumlah itu sama dengan 1. Nah, Felsenstein model ini akan balik lagi menjadi Joule-Cantor kalau seandainya PA, PC, PG, PT-nya itu seperempat. Jadi selanjutnya kita seperti biasa kita nyari PT-nya, eksponen TQ, di mana PT-nya itu untuk diagonal itu PI ditambah 1 minus PI eksponensial minus TA, dan untuk non-diagonal itu psi J minus eksponen minus TA psi J. Nah, selanjutnya ada Hasegawa Kishinoyano model atau HKY. Jadi model HKY itu menggeneralisasi model sebelumnya Felsenstein dengan cara yang seperti model Kimura menggeneralisasi model Joule-Cantor. Jadi di sini kayak model yang tadi Felsenstein, tapi di sini bedanya ada beta. Betanya ini didefinisikan sebagai parameter yang bertanggung jawab untuk membedakan transisi dan transversi, konsen positif dan non-negatif parameter. Jadi juga sama seperti Felsenstein, dia memikirkan tentang laju evolusi, dan dia juga mempunyai non-negatif parameter PA, PC, PG, PT yang di jumlahnya itu sama dengan 1. Ya, selanjutnya maksimum method. Oke. Selanjutnya 5.5 maksimum likelihood method. Nah, pada bagian ini akan ditunjukkan bagaimana model evolusi dapat digunakan untuk menyimpulkan sebuah pohon filogenetik dari persejajaran beberapa sekuen DNA yang telah direduksi. Misalkan M sama dengan X1 sampai XN adalah himpunan ASI OTU, dan biarkan M X1 sampai XN adalah kumpulan sekuen yang lebih pendek yang membentuk persejajaran berganda yang telah direduksi. Pertama-tama, kita memilih sebuah model evolusi yang kita asumsikan sebagai salah satu dari 4 model yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Misalkan kita sudah memilih sebuah model. Kemudian akan ada asumsi evolusi. Yang pertama, sekuen dalam dataset berevolusi dari nenek moyang yang sama di sepanjang pohon jam molekuler yang cabang-cabangnya diukur sebagai interval waktu. Nah, kami akan menyebut pohon ini sebagai pohon yang sebenarnya. Yang kedua, evolusi di sepanjang pohon yang sebenarnya hanya melibatkan substitusi, bukan penghapusan atau penyisipan. Yang ketiga, setiap situs berevolusi di sepanjang pohon yang benar, secara independen dan identik dengan yang lain. Yang keempat, evolusi setiap situs di sepanjang setiap cabang dari pohon yang sebenarnya tidak bergantung pada evolusi di cabang lainnya. Yang kelima, proses substitusi untuk setiap lokasi di sepanjang cabang dari pohon yang sebenarnya berjalan sesuai dengan model Markov yang dipilih. 6. Parameter laju evolusi alfa bersifat spesifik untuk setiap cabang, yaitu diperbolehkan untuk berubah dari satu cabang ke cabang lainnya. Yang ketujuh, parameter beta dalam kasus model Kimura dan HKY juga bersifat spesifik untuk setiap cabang dengan batasan bahwa parameter tersebut memiliki nilai yang sama pada 2 cabang yang turun dari akar. Next. Boleh next? Ini next lagi. Tujuan utama adalah menentukan pohon yang sebenarnya. Mencoba menemukannya dengan kita akan hitung kemungkinan LDT dari dataset yang diberikan T. Untuk setiap pohon jam molekuler T yang menghubungkan sekuens dalam D. Dan dengan memilih pohon LDT-nya yang maksimum.
Prosedur ini adalah inti dari maximum likelihood approach. Likelihood LDT sebenarnya adalah probabilitas, dihitung sesuai dengan asumsi evolusi, dari kejadian di mana sequence dalam data set D berhubungan dengan pohon T. Dan metode maximum likelihood memilih pohon-pohon di mana probabilitas ini memiliki nilai terbesar sebagai pohon yang optimal. Pendekatan kemungkinan maksimum bersifat probabilistik dan bukan deterministik, yang memiliki banyak keuntungan. Sekarang akan dihitung kemungkinan dari sebuah dataset jika diberikan sebuah pohon. Misalkan perataan berganda yang dikurangi adalah sebagai berikut. Dan biarkan T adalah pohon yang berakar seperti ditunjukkan pada gambar 5.30. Next. Pertama-tama, kita akan definisikan kemungkinan spesifik dari lokasi sebagai berikut. Di mana rho adalah distribusi probabilitas stasioner dari model. Dalam rumus di atas, parameter beta dalam kasus model Kimura dan HKY adalah spesifik untuk setiap cabang. Lebih tepatnya cabang ke L, dengan parameter beta L untuk L-nya dari 1 sampai 6, dengan batasan beta 5 sama dengan beta 6, sesuai dengan asumsi evolusi nomor 7. Kemungkinan dataset didefinisikan sebagai hasil kali dari kemungkinan spesifik lokasi, seperti di bawah. Next. Contoh 5.16. Kita akan tinjau dua barisan, yaitu X dengan X1 sampai Xn dan Y sama dengan Y1 sampai Yn. Dan X tidak sama dengan Y. Kemudian Xi dan Yi itu elemen dari Q, yang isinya adalah A, C, G, dan T. Untuk I-nya dari 1 sampai N. Jika kita akan sejajarkan, maka akan sebagai berikut. Kita akan mencari jarak D, XY antara X dan Y. Kita pertimbangkan dataset dua urutan D sama dengan XY, dan untuk setiap pohon T yang menghubungkan X dan Y seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian hitunglah kemungkinan LDT-nya. Next. Cari kemungkinan spesifik lokasi dari LI DT dengan I-nya dari 1 sampai N. Kemudian tempatkan sebuah akar di tengah-tengah cabang dan gunakan rumus 5.10 yang tadi sudah dijelaskan. Dengan alfa sama dengan 1. Untuk setiap 1 sampai dengan N akan dipertimbangkan dua kasus. Pertama-tama, misalkan XI sama dengan YI sama dengan Z, maka akan didapatkan LIDT-nya sebagai berikut pada persamaan 5.12. Yang kedua, akan kita misalkan XI tidak sama dengan YI, maka akan diperoleh persamaan seperti 5.13. Next. Misalkan 0 lebih kecil dari M lebih kecil sama dengan dari N. Kemudian jumlah indeksnya 1 lebih kecil dari I lebih kecil dari N, yang mana XI sama dengan YI. Maka dari rumus di sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemungkinan D diberikan oleh LDT sama dengan 1/16 pangkat N dikalikan 1 tambah 3P pangkat M dikalikan 1 min P pangkat N min M. Di mana P adalah eksponensial minus U. Jelas bahwa P itu di antara 0 dan 1. Dan untuk memaksimalkan kemungkinan perlu ditemukan maksimum dari fungsi sebagai berikut. Pada segmen 0 sampai 1. Kemudian akan kita misalkan M-nya sama dengan 0. Maka si P sama dengan 1 min P pangkat N mencapai maksimum pada P sama dengan 0 yang memberikan U-nya menjadi tak hingga. Dan akibatnya jaraknya juga akan tak hingga. Misalkan sekarang M-nya lebih besar dari 0 dan akan ditinjau psi pada seluruh garis real dan menemukan titik maksimumnya dengan melakukan pendiferensial dan diperoleh sebagai berikut. Next.
Jelas bahwa P sama dengan min 13 dan P sama dengan 1 bukan titik maksimum karena nilai C-nya adalah 0. Satu-satunya titik kritis yang tersisa adalah P sama dengan P0 sama dengan 4M min N per 3N. Nah, maka P0 itu di antara min 13 dan 1. Dan aksennya adalah sebagai berikut, yang nilainya adalah negatif. Oleh karena itu, P0 adalah titik maksimum unik dari C pada R. Jika 4M lebih besar dari N, maka P0 lebih besar dari 0, dan C mencapai maksimum pada 01 pada PO yang menghasilkan DX sebagai berikut, yang hasilnya akan positif. Tapi jika 4M lebih kecil sama dengan dari N, maka P0 lebih kecil sama dengan dari 0, dan C mencapai maksimum pada 01 di 0, yang mana untuk kasus M sama dengan 0 memberikan U-nya tak hingga, dan oleh karena itu D-nya juga tak hingga. Selanjutnya untuk bagian 5.6 model comparison. Next. Sangat penting memilih model evolusi yang tepat untuk menilai Selanjutnya untuk bagian 5.6 model comparison. Next. Sangat penting memilih model evolusi yang tepat untuk menilai suatu set data tertentu. Analisis dataset dengan metode maksimum likelihood bergantung pada model yang dipilih sebelumnya. Misalkan ada sebuah dataset D dan dua model evolusi reversible, biasa yaitu M1 dan M2. Kita asumsikan bahwa M1 adalah kasus khusus dari M2. Sebagai contoh, M1 dapat berupa model Jukes-Cantor dan M2 adalah model Kimura. Kita ingin mengetahui apakah dengan menggunakan model yang lebih umum, M2 memberikan pemahaman yang lebih baik secara signifikan terhadap dataset dibandingkan dengan menggunakan model M1. Karena M1 merupakan kasus khusus dari M2, maka menggunakan model yang terakhir menjelaskan data sama baiknya dengan menggunakan model yang pertama. Tetapi, jika model yang lebih umum tidak menghasilkan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menggunakan model M1 karena lebih sederhana. Secara statistik, pengaturan ini diformalkan menjadi berikut. Pertimbangkan hipotesis 0, yaitu H0 kita asumsikan evolusi berlaku untuk D dengan model M1, dan hipotesis alternatif HA sama dengan asumsi evolusi berlaku untuk D dengan model M2. Hipotesis 0 adalah kasus khusus dari hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang bersarang. Kita ingin mengetahui apakah hipotesis 0 harus diterima atau ditolak demi hipotesis alternatif. Prosedur ini adalah kasus khusus dari uji rasio kemungkinan atau likelihood ratio test. Pertama-tama, kita menemukan nilai maksimum dari kemungkinan D terhadap H0 dan HA. Asumsi titik-titik maksimumnya ada. Next. Notasikan kemungkinan maksimal L0 max D dan LA max D. Kita asumsikan bahwa bentuk uji rasio kemungkinannya itu delta D sama dengan L0 max D per LA max D. Jelas bahwa delta D-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Jika delta D-nya sangat dekat dengan 1, maka H0 menjelaskan data hampir sebaik dengan HA dan harus diterima. Di sisi lain, jika delta D jauh lebih kecil dari 1, maka H0 mungkin harus ditolak dan memilih HA. Akan tetapi, kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan delta D sangat mendekati 1 dan delta D jauh lebih kecil dari 1. Pada kenyataannya, tidak mungkin membuat keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis 0 berdasarkan delta D saja. Yang perlu diketahui adalah seberapa dekat nilai delta D dengan nilai tipikal dari rasio kemungkinan yang dihitung
untuk kumpulan data-data yang benar-benar mematuhi H0. Untuk menentukan nilai tipikal, perlu dihasilkan sejumlah besar set data buatan DJ yang mematuhi H0. Hal ini dapat dilakukan dengan simulasi data di bawah hipotesis 0. Untuk mensimulasikan data, pada situs nukleotida tunggal, kami memilih pohon berakar T dan menetapkan salah satu dari 4 status nukleotida ke akar sesuai dengan distribusi probabilitas stasioner model, dan membiarkan situs tersebut berevolusi menuruni pohon ke ujung sesuai dengan M1. Next. Kita perlu memilih pohon T serta nilai parameter model M1 untuk setiap cabang dari T. Perhatikan bahwa tingkat evolusi selalu ditetapkan ke 1. Kita mendapatkan T dengan menempatkan akar secara sembarang pada pohon kemungkinan maksimum yang ditemukan untuk D di bawah hipotesis 0, dan mengatur parameter model M1 agar sama dengan nilai optimal yang ditemukan di bawah hipotesis 0. Dengan T dan parameter model yang telah dipilih, kita dapat mensimulasikan sejumlah dataset yang memenuhi H0. Dataset ini dapat dinilai di bawah masing-masing H0, HA, dan delta D. Dapat dihitung. Kita asumsikan LA max-nya itu tidak sama dengan 0 untuk semua J. Jika R besar, kita berharap bahwa delta DJ dengan J-nya itu 1 sampai L memberikan kita ide tentang berapa nilai tipikal dari rasio kemungkinan yang dihitung untuk dataset yang mematuhi H0. Ditemukan titik signifikansi, yaitu angka terbesar K yang memenuhi syarat bahwa rasio jumlah elemen dalam himpunan, yaitu J, delta DJ lebih kecil sama dengan K, dan L tidak melebihi 0,05. Maka H0 ditolak jika delta D lebih kecil dari K. Sedangkan H0 diterima jika delta D berada di dalam 95% tertinggi dari nilai delta DJ, dan ditolak jika sebaliknya. Prosedur tersebut disebut metode bootstrap parametik dan digunakan secara luas tidak hanya dalam rekonstruksi filogenetik, tetapi juga dalam statistik secara umum. Next. Selanjutnya ada case study tentang routing phylogenetic trees with distant outgroups. A case study from the Commelinoid monocots. Next. Penyusunan akar atau routing pada pohon filogenetik dengan kelompok luar yang jauh. Secara spesifik, meneliti dari kelompok tanaman Commelinoid monocots. Penyusunan akar routing pada pohon filogenetik adalah proses penting dalam analisis filogenetik untuk menentukan titik awal atau akar dari pohon tersebut. Ini membantu kita memahami hubungan evolusi antara berbagai organisme dalam pohon filogenetik. Dalam kasus ini, penelitian berfokus pada penggunaan kelompok luar yang jauh sebagai referensi dalam proses penyusunan akar pada pohon filogenetik, dan contoh yang diambil dari kelompok tumbuhan Commelinoid monocot. Dalam studi filogenetik, rooted tree yang tidak tepat dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat menyesatkan dalam hal evolusi dan taksonomi. Fenomena ini tampaknya telah tersebar luas dalam dunia penelitian filogenetik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki potensi untuk bermanfaat dalam berbagai studi di mana penggunaan outgroup yang berkerabat jauh dapat menghasilkan akar yang tidak tepat atau ambigu pada subpohon ingroup. Next. Studi kasus yang ditelaah menunjukkan bahwa data yang tersedia saat ini belum memungkinkan untuk menentukan secara konklusif akar dari keluarga Pontederiaceae. Namun, pola umum dalam preferensi perakaran oleh sekuens chloroplast pada Commelinidia monocotyl dan kelompok lainnya tampaknya masih tetap relevan, meskipun menghadapi tantangan besar berupa hilangnya sinyal filogenetik yang signifikan pada cabang-cabang autogroup yang panjang. Hasil dari penelitian kasus ini telah menggarisbawahi beberapa bidang umum yang berpotensi menjadi subjek penelitian di masa depan. Hal ini termasuk pemahaman lebih lanjut tentang perilaku perakaran yang berbeda dari sequence outgroup yang dihasilkan secara acak pada cabang-cabang ingroup yang terminal dan non-terminal.
Selain itu, berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dalam menggambarkan sifat dan kekuatan sinyal yang sebenarnya dalam menentukan posisi akar dari keluarga Pontederiaceae. Kami juga menunjukkan bahwa kemampuan untuk membedakan lokasi akar yang optimal dari yang tidak optimal dapat secara substansial ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak taksa dan karakter dari kelompok outgroup. Oleh karena itu, studi kasus ini tidak hanya memberikan wawasan lebih dalam tentang masalah akar dalam filogeni, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang cermat dan beragam dalam menangani tantangan ini dalam penelitian filogenetik yang lebih luas. Next. Berikut adalah referensi dari kelompok kami yang digunakan pada presentasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.